Anda kembali di iNews yang bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa, tipu ratusan pasangan dengan kerugian belasan miliar rupiah pemilik wedding organizer di Cipayung, Jakarta Timur ditangkap polisi. Pasangan pengantin korban penipuan ini harus menanggung malu lantaran tidak ada hidangan makanan di pesta pernikahan. Acara resepsi pernikahan di salah satu gedung di Jakarta Barat viral di media sosial karena para tamu tidak mendapatkan hidangan makanan. Meski acara tetap berlangsung, namun meja konsumsi tampak kosong karena pihak wedding organizer bernama Ayu Puspita mangkir. Tak lama berselang, ratusan orang korban wedding organizer bodong langsung menggerebek rumah pemilik WO di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Saat diinterogasi oleh korban, pemilik WO berbelit-belit memberikan keterangan. Untuk mengumpulkan hidangan itu dari penjualan untuk penjualan ke depannya sih, penjualan gigi. Oh, siapa percaya lagi? Memang karena saya punya sendiri seperti barang dekor seperti itu, jadi saya tidak pakai vendor, Mas. Saya hanya bayar pekerjaannya saja seperti itu. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berupaya menenangkan dan meredam amarah massa agar tidak terjadi aksi anarkis. Tak puas menggeruduk rumah pelaku, para korban wedding organizer bodong tersebut mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Salah satu korban bahkan alami kerugian sampai ratusan juta rupiah. Sementara pihak Polres Metro Jakarta Utara mengatakan sebanyak 5 orang diamankan, termasuk Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer. Saya total pembayaran itu sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Itu untuk gedung aja atau kesemuanya? Kesemuanya, Pak. Jadi kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Jadi kan kita ada pembayaran tuh ada 3 termin gitu. Jadi untuk termin pertama itu DP 50%. Nah terus ntar dari marketingnya tuh biasanya WhatsApp. Untuk kalau mau pembayaran lagi, ntar kita dapat beberapa bonus-bonus. Jadinya banyak yang tergiur lah. Ini sudah diamankan 1 orang terduga pelaku dengan inisial APD beserta 4 pelaku lainnya. Saat ini masih pendalaman proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, dan ini terus secara maraton, kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka dan ada upaya untuk melakukan penahanan. Penipuan dan penggelapan wedding organizer ini terungkap setelah diviralkan tamu acara pernikahan di salah satu korban. Pihak wedding organizer sudah menerima uang untuk melaksanakan resepsi. Namun saat acara pernikahan, pihak WO tidak penuhi kesepakatan dengan pemilik acara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus dan Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat ini 5 pelaku penipuan termasuk pemilik wedding organizer ditahan di Polres Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Polres Jakarta Utara. Selamat siang Amrina, statement apa saja yang sudah disampaikan oleh Kapolres siang hari ini? Iya, Ayah dan juga pemirsa, baru saja beberapa waktu yang lalu begitu ya kami mendapatkan konfirmasi via pesan tertulis oleh pihak Polres Metro Jakarta Utara berkaitan dengan status dari owner ataupun juga sejumlah karyawan yang sebelumnya diamankan di Polres Metro Jakarta Utara, bahwa memang hingga ataupun juga sehari ini dari pihak Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan para pelaku ini sebagai tersangka, dan yang sudah pasti adalah ada 2 nama yang pastinya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni owner dari wedding organizer tersebut yang bernama Ayu Puspita, dan juga 1 karyawan lain yang merupakan marketing begitu ya, yang berinisial D, yang telah ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan biaya pernikahan oleh wedding organizer ini. Dan kami pun tadi juga beberapa waktu lalu sempat memang melihat secara langsung begitu ya, bahwa kedua tersangka ini A dan juga D telah mengenakan baju tahanan, sehingga memang nampaknya
untuk proses pendalaman berkaitan dengan kasus ini telah naik ke penyidikan. Dan dari pihak Polres Metro Jakarta Utara memang terus melakukan pemeriksaan secara intensif dan juga mendalami berkaitan dengan laporan-laporan yang dilakukan oleh korban. Setidaknya Ayah hingga hari ini lebih dari 87 korban ini telah melakukan laporan di Polres Metro Jakarta Utara atas kasus dugaan penipuan ini. Dan dari pihak Polres Metro Jakarta Utara pun juga memeriksa saksi, selain itu juga menyita sejumlah alat-alat bukti dan juga menganalisis alat-alat bukti yang telah diamankan. Di antaranya adalah barang bukti berupa bukti transfer yang dimiliki oleh para korban, lalu juga percakapan WhatsApp, data catering, dan juga panduan acara pernikahan. Dan salah satu korban ini diketahui yang berinisial SOG ini melakukan pelaporan pada tanggal 6 Desember 2025, memang diketahui telah membayarkan biaya resepsi pernikahan mereka setidaknya hingga mencapai 82 juta rupiah, namun memang ternyata pada saat hari H pernikahan tanggal 6 Desember 2025 ini janji-janji yang sebelumnya diberikan dari pihak wedding organizer kepada korban ini tidak ditepati, dalam artian hidangan catering, lalu juga dekor dan juga sejumlah kelengkapan resepsi lainnya ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tidak hanya itu, memang hingga kini dari pihak Polres Metro Jakarta Utara masih melakukan perhitungan berapa total kerugian dari para korban yang jumlahnya puluhan ini, namun diduga begitu ya kerugiannya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Hingga saat ini tentunya dari pihak Polres Metro Jakarta Utara masih terus melakukan pendalaman begitu dan juga masih menerima adanya laporan-laporan dan juga membuka laporan dari para korban lainnya. Dan dari tersangka ini nantinya terancam akan dikenakan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Sementara demikian kembali ke Anda, Ayah. Baik, kita akan tunggu update dari kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan ini. Terima kasih Amrina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ribuan masyarakat miskin penerima bantuan sosial pemerintah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Lebih dari 7.000 nama keluarga penerima bansos dinonaktifkan karena diduga terafiliasi akun judi online. Kabupaten Bantul menduduki peringkat kedua di daerah istimewa Yogyakarta yang warga miskinnya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial dari semua bantuan sosial. Penonaktifan ini merupakan tindak lanjut dari pemadanan data oleh Kemensos dan PPATK. 1.711 warga miskin di Bantul dinyatakan terafiliasi dengan akun judi online sehingga mereka dinonaktifkan dari daftar penerima bansos. Baik PBI, BPJS Kesehatan, PKH, BPNT, dan BSPS. Penonaktifan data dilakukan oleh Kemensos, sedangkan Dinsos Kabupaten Bantul hanya mendapatkan pemberitahuan dari Dinas Sosial DIY. Hanya berdasarkan laporan dari Dinas Sosial DIY di daerah istimewa Yogyakarta itu ada 7.001 KPM ya, yang DIY itu yang dihentikan. Kemudian Bantul masuk di urutan nomor 2 dengan jumlah 1.711 KPM. Nah, ini memang sampai saat ini kami belum mendapatkan by name by address-nya siapa saja 1.700 KPM ini yang terdampak penghentian bansosnya karena terindikasi salah satu ada judi online. Nah, ini kami sedang mengupayakan by name address-nya dengan bersurat ke Gubernur DIY melalui Bapak Bupati supaya nanti bisa kita tindak lanjuti. Namun demikian kami sudah menerima beberapa aduan dari masyarakat seperti yang disampaikan Bu Sekretaris tadi. Sejauh ini sudah ada 20 warga miskin yang melakukan klarifikasi ke Dinas Sosial Bantul mengenai penonaktifan dari daftar penerimaan bansos. Dinsos tidak dapat berbuat banyak selain meneruskan informasi dan pengusulan pembukaan blokir ke Kemensos. Adapun pembukaan blokir hanya bisa dilakukan oleh pihak Kemensos. Viral pemirsa, kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bukan alumni UGM. Video unggahan warga tersebut jadi perbincangan warganet. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada.
Saya menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gajah Mada. Pada Fakultas Kehutanan, nih lihat nih. AI-nya loh, masa iya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Dan menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gajah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menjadi perbincangan warganet. Dalam video AI itu, pengguna bertanya soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian Lisa menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM. Meski soal video AI milik UGM itu ramai dibicarakan, Rektor Universitas Gajah Mada Ova Emilia mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terdaftar dan lulus sebagai mahasiswa di UGM. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Rektor UGM menambahkan bahwa Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober tahun 1985 dengan IPK 2,5 ke atas dan telah menerima ijazah sesuai ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. AI-nya loh, masa iya? Sidang lanjutan sengketa informasi publik ijazah Joko Widodo kembali digelar di Komisi Informasi Pusat. Pemohon Bonatua Silalahi menilai hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa dokumen tersebut bersifat terbuka bagi publik. Bonatua mempertanyakan alasan dokumen dapat dibuka untuk pemohon, namun tidak dibuka secara luas kepada publik. Sehingga publik harus melewati proses panjang layaknya peneliti untuk mendapatkan akses. Ia juga mengapresiasi majelis sidang KIP yang mengharuskan 9 item dalam dokumen ijazah Jokowi dibuka untuk publik. Pemohon menegaskan validasi harus dilakukan melalui pengecekan fisik seperti tanda tangan pejabat yang melegalisasi salinan hingga nomor ijazah yang menjadi penentu kecocokan data. Mediasi juga sudah terbuka, cuman saya nggak mau sampaikan di sini. Waktu itu karena kami diatur oleh gentleman agreement waktu itu tidak boleh membukakan hasil mediasi. Cuman mungkin ada sempat dulu disebut bahwa mereka menawarkan saya 9 item untuk saya lihat sendiri. Namun saya bilang mendingan dikasih 3 yang dibuka tapi semua publik melihat. Waktu itu ya, akhirnya kita deadlock, ternyata di mediasi itu juga mereka sempat bilang kalau boleh jangan uji konsekuensi. Nah mungkin ini jawabannya, ternyata hasil uji konsekuensi juga menyebutkan itu adalah terbuka, bukan tertutup alias dikecualikan. Terbukti tadi logika berpikir majelis komisioner itu benar. Kalau ke saya bisa dibuka, berarti semua kita tinggal mengkloning seperti saya. Lakukan. Pemirsa, selanjutnya program Indonesia akan dibawakan oleh rekan saya Wiki Adrian. Halo, selamat siang Wiki. Selanjutnya akan ada informasi apa yang akan Anda sampaikan? Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Wanita tewas dengan tangan terikat di Gunung Putri, Bogor. Ternyata warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap di iNews ya.